Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di mata kuliah perkerasan jalan untuk pertemuan yang kelima ini, gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis perkerasan lentur, gitu ya. Nah, kemarin kita bahas tentang pengujian jenis-jenis aspal dan pengujian aspalnya, gitu ya. Nah, untuk pada kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis perkerasan lentur, gitu ya. Oke. Nah, untuk jenis-jenis konstruksi perkerasan lentur, nah, seperti kita tahu bahwa perkerasan lentur atau selanjutnya disebut dengan perkerasan aspal itu terbuat dari campuran agregat dan aspal, di mana ketebalan dan jenis konstruksi yang digunakan tergantung dari beban lalu lintasnya tentunya, gitu ya. Jadi intinya harus disesuaikan dengan beban lalu lintasnya. Nah, untuk perkerasan aspal ini dapat digunakan sebagai pertama lapisan permukaan jalan, yang kedua lapisan pondasi, ya. Jadi lapisan permukaan jalan dan lapisan pondasi untuk perkerasan aspal ini. Nah, untuk sebagai lapisan permukaan ini dia berfungsi utamanya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama lapis permukaannya relatif tipis dan tidak struktural. Artinya dia tidak menahan beban terlalu tinggi, ya, hanya sebagai pelapis, ya, untuk permukaan. Yang kedua, lapis permukaan yang relatif tebal dan bersifat struktural. Artinya dia bisa menerima beban dengan tinggi, gitu ya. Nah, fungsi lapis permukaan perkerasan lentur untuk lapisan permukaan yang relatif tipis dan tidak struktural, ya, yang pertama sebagai lapisan aus, sebagai pondasi di bawahnya, ya. Yang kedua mencegah air masuk ke dalam lapisan pondasi bawahnya, ya. Nah, sebagai lapisan aus yang memang kontak dengan ban, ya, antara gesekan antar ban, nah, itu untuk kontak langsung untuk permukaan atau tipis dan struktural. Yang kedua dia mencegah air masuk ke dalam lapisan pondasi di bawahnya, ya, sehingga air yang air hujan atau air apa itu tidak langsung menyerap ke dalam struktural, ya. Yang ketiga berperan sedikit saja dalam memberi tambahan daya dukung bagi seluruh struktur perkerasan. Jadi hanya tipis dan tidak terlalu kuat untuk menahan struktur, artinya tidak, daya dukungnya kurang, ya. Yang keempat sebagai permukaan tahan cuaca, ya. Yang kelima melindungi konstruksi jalan dari kerusakan akibat beban lalu lintas. Dan yang keenam memberikan kesehatan pada permukaan jalan. Artinya grip atau grip antara aspal dengan motor, dengan ban itu lebih mencengkram, gitu ya, kesehatan artinya itu. Yang kedua lapis permukaan yang relatif tebal dan bersifat struktural. Nah, ini juga sebagai lapisan aus, bisa juga memberikan kekuatan tambahan untuk keseluruhan struktur perkerasan jalan dan mengurangi tegangan tekan pada pondasi jalan, ya. Nah, ini dia relatif bisa menahan beban struktural, ya, untuk lapis permukaan yang relatif tebal. Kemudian metode pembuatan perkerasan lentur, yaitu berdasarkan metode pembuatannya, perkerasan aspal dapat dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama ada sistem penghamparan berlapis, yang kedua ada pencampuran dilakukan instalasi. Nah, untuk yang pertama sistem penghamparan berlapis, aspal dan agregat dihamparkan pada interval atau pada lapisan yang berbeda. Jenis ini biasanya digunakan untuk jalan dengan beban lalu lintas yang ringan sampai sedang. Contohnya ada lapen, ada buras, ada burtu dan burda. Ya, nanti kita jelaskan apa itu lapen, apa itu buras, apa burtu dan burda. Nanti kita jelaskan. Ya, nah ini biasanya kalau di daerah-daerah desa, desa-desa, ya, jalan-jalan perdesaan, biasanya memang beban lalu lintasnya yang tidak yang ringan sampai sedang, gitu ya, tidak terlalu tinggi, ya.
maka biasanya mereka menggunakan ini jenis-jenis lapen, buras, burtu ataupun burda gitu. Yang kedua, pencampuran dilakukan dengan instalasi ya, atau di pabrik gitu istilahnya ya. Nah, aspal dan air gacap ini dicampur menggunakan mesin pencampur. Nah, jenis ini biasanya dipakai untuk jalan dengan beban lalu lintas yang tinggi dan termasuk kategori perkerasan aspal struktural. Termasuk ke dalam jenis ini adalah campuran panas atau hot mix yang kita sering dengar ya, dan campuran dingin atau cold mix. Ya, jadi ada dua tipe, ada hot mix dan cold mix. Untuk yang memang dilakukan di instalasi. Nah, jenis-jenis konstruksi sistem pengamparan berlapis ya, yang ini yang pertama ini berlapis ada lapen, buras, burtu, dan burda. Nah, yang pertama lapen. Lapen itu singkatan dari lapisan penetrasi makadam. Ya, apa itu lapen? Nah, lapen ini merupakan campuran agregat dan aspal yang terdiri dari agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi terbuka dan seragam. Pengikatan dengan aspal dilakukan dengan cara menyemprotkan aspal di atas lapisan agregat lapis demi lapis. Nah, biasanya digunakan sebagai lapis pondasi dan lapis permukaan. Jika digunakan sebagai lapis permukaan, maka perlu diberi lapisan penutup yang merupakan laburan aspal dan agregat penutup. Ya, kalau lapen ini sering kita lihat ya, kalau kita sering ini biasanya agregat campuran agregat yang pokok ya, kasar sudah halus kita hamparkan di jalan yang kita mau aspal, kemudian nanti dicampur disiram dengan namanya aspal sampai 2 lapis biasanya. Nah, di lapis terakhir itu sebagai lapisan penutupnya. Nah, ini contoh, salah satu contohnya aspal, ini batuan penguncinya, ini kemudian batuan penutupnya ya. Penguncinya yang agak besar, agak kasarnya, kemudian penutup itu agak kecil ya. Sehingga mengisi ini kemudian nanti dikasih aspal sampai dua ini gitu ya, 2 kali. Nah, untuk lapen ini mempunyai sifat kurang kedap air, cukup kenyal, memiliki nilai struktural, kemudian permukaannya juga terlihat kasar ya. Seringlah ya lihat di jalan atau di jalan pedesaan itu kelihatan batu-batu besarnya gitu ya, atau agak-agak kasarnya itu kelihatan gerenjul gitu ya. Nah, itu termasuk dalam lapen juga itu ya. Nah, kekuatan utama terletak pada sifat saling mengunci antara batuan pokok dan batuan pengunci. Dapat digunakan untuk perkerasan lama dan baru serta untuk lalu lintas ringan sampai sedang. Termasuk jenis konstruksi segresi, yaitu proses pencampuran dilakukan pada saat pengamparan ya. Ini mixingnya dihamparkan, batu kasar dan pengunci dan batu penutupnya itu dihamparkan, kemudian dikasih campuran aspal, aspalnya dipanaskan terlebih dahulu, kemudian disiram. Itu bentuknya lapen. Ini salah satu contoh lapen. Ini kita sering lihat di daerah perkebunan, daerah jalur-jalur desa yang memang jalannya seperti ini ya, agak gerenyir-gerenyir dan pasir berpasir. Memang ini ada penutupnya ya, atas penutup pasirnya ya, untuk menutupi agregat penguncinya atau agregat kasarnya. Makanya agak kasar. Kita sering lihat seperti ini. Ini disebut dengan lapen ya. Nah, tata cara pembuatan konstruksi lapen itu biasanya bahan yang digunakan itu terdiri dari batu pokok ukuran 3 sampai 5 cm. Kemudian batu pengunci ukuran 1 sampai 2 cm. Kemudian batu penutup atau pasir biasanya ukuran 0,5 sampai 1 meter. Kemudian aspal keras gitu ya. Nah, ini salah untuk batu pokoknya ukuran 3 sampai 5 cm, batuan penguncinya 1 sampai 2 cm ukuran batu diameter batunya, kemudian untuk penutupnya itu ukuran 0 sampai 1 cm. Kemudian ada aspal keras. Nah, ini nanti aspal kerasnya nanti dipanaskan ya. Ini dihamparkan batuan pokok dulu, kemudian batu pengunci dihamparkan, diratakan, kemudian dikasih aspal. Ya, kemudian hamparkan lagi batuan penutupnya, dikasih aspal lagi. Nah, itu tata cara pembuatan lapen ya, seperti ini contohnya untuk kebutuhan bahan untuk konstruksi lapen ya. Ini salah satu kebutuhannya. Untuk ukuran batu pokoknya 3 sampai 5 cm,
aspal, tidak ada batu ukuran pengunci 1-2, batuan penutup. Penggunaan bahan dalam berat ya bisa 80 kg untuk batuan pokoknya per meter kubik persegi gitu ya, 2,5 kg per meter persegi untuk berat. Penggunaan bahan pengisi bisa 0,5 meter kubik per meter persegi. Ini di spesifikasi umum jalan Kabupaten Mat 92 untuk sisi lapen tambal 5 cm, agak lepas diambil 1600 kg per meter kubik. Nah, ini salah satu ilustrasi kebutuhan untuk relaksasi lapen ya. Ini tata cara pelaksanaan lapennya ya, siapkan batu pokok, batu pengunci, batu penutup di sepanjang tepi jalan yang akan diberi lapisan lapen. Yang ini sering kita lihat ya, di jalan-jalan sering ada tumpukan-tumpukan batu, terutama di jalan-jalan desa itu sering ya seperti ini pekerjaan lapen. Kemudian bersihkan dan ratakan permukaan pondasi jalan dari kotoran dan debu dengan sapu lidi atau sikat ijuk ya, bersihkan. Kemudian sebarkan batu pokok sampai rata di permukaan jalan dengan tebal 5 cm atau 0,05 mm kubik per meter persegi ya. Nah, ini kita sebar batu pokoknya. Kemudian berikan kemiringan melintang jalan sampai kurang plus minus 3% dengan menggunakan alat pengukur kemiringan ya. Namun biasanya kalau di jalan ini sih nggak ada biasanya. Kalau dicek lagi mungkin sudah nggak ada lagi namanya kemiringan kalau jalan-jalan desa ya, hampir nggak kelihatan kemiringannya. Kemudian padatkan batu pokok dengan mesin gilas yang dimulai dari tepi dan bergeser ke tengah as jalan sampai padat. Namun bila mesin gilas tidak tersedia, dapat juga dilakukan dengan alat temper atau timbris ya. Ini alat temper, ini timbrisnya gitu ya. Kemudian panaskan aspal yang ada dalam drum yang telah dibuka di bagian badan atau tutup pemanasan. Tidak boleh terlalu panas karena dapat menyebabkan kebakaran atau sifat kelengketan dan kelenturan aspal rusak sampai 110 derajat ya. Nah, nanti kalau di lapangan biasanya ada teknik-teknik khusus apakah dia sudah mencapai panas 110 derajat atau tidak ya. Contohnya dengan dikasih air ya, atau kalau di lapangan dengan ludah aja. Kalau dia ludahnya cepat ngering itu hampir 110. Kalau misalkan airnya itu pas dimasukkan dalam aspal ya, kita air masukkan dalam aspal yang tadi tidak cepat kering, itu berarti belum mencapai 110 derajat. Simple untuk pengujian di lapangannya ya, kalau memang tidak ada termometer gitu ya. Nah, kemudian semprotkan, siramkan aspal yang sudah dipanaskan ke permukaan batu pokok sebanyak kira-kira 2,5 liter per meter persegi ya. Ini sering kita lihat ya. Nah, kemudian sebarkan batu pengunci sebanyak 0,18 mm kubik per meter persegi dan buat kemiringan melintang plus minus 3%. Padatkan batu pengunci seperti cara pemadatan batu pokok itu ya, sama ya, setelah disiram dengan aspal kemudian disebarkan batu pengunci dan dipadatkan. Semprotkan, siramkan aspal yang sudah dipanaskan di atas permukaan batu pengunci sebanyak kira-kira 1,5 liter per meter persegi ya. Sebarkan batu penutup atau pasir sebanyak 0,01 meter kubik per meter persegi dan buat kemiringan melintang plus minus 3% gitu ya. Nah, ini tahapan pelaksanaan pekerjaan lapen ya. Kemudian padatkan batu penutup atau pasir seperti cara pemadatan batu pokok dan batu pengunci, dipadatkan lagi ya. Nah, setelah ada batu pengunci. Nah, catatan batu pokok atau batu pengunci dan batu penutup pasir harus kering ya sebelum dan sesudah disiram aspal ya. Jadi benar-benar harus kering terlebih dahulu. Nah, selama beberapa waktu batu penutup akan terdorong ke tepi jalan akibat lalu lintas yang lewat. Nah, agar lapen tidak cepat aus, maka batu penutup yang tersebar di pinggir jalan tersebut harus dikembalikan ke tengah permukaan jalan tersebut. Itu ini cara pelaksanaan pekerjaan lapen ya. Kemudian ada yang kedua, ada buras atau laburan aspal ya, disingkat buras gitu ya. Nah, ini terdiri dari aspal taburan pasir dengan ukuran maksimum 0,5 cm.
berfungsi sebagai lapisan penutup yang menjaga permukaan agar tidak berdebu. Nah, mempunyai sifat kedap air, tidak licin, dan mencegah lepasnya butiran halus dan kenyal. Tidak memiliki nilai struktural tentunya. Yang berikutnya, digunakan pada jalan yang beraspal dengan kondisi yang telah stabil, mulai retak-retak atau mengalami degradasi. Ya. Dapat digunakan sampai lalu lintas berat. Kemudian termasuk jenis konstruksi segresi. Ya, biasanya kalau laburan atau laburan aspal ini biasanya dipakai untuk menambal, ya, untuk menambal jalan-jalan yang memang ada retak, ada lubang sedikit gitu. Biasanya dengan laburan aspal ini, ya, langsung aja gitu ya. Dengan lapisan pecah 0,5, kemudian di aspal. Ini buras gitu ya. Nah, kemudian tata cara pembuatan konstruksi buras ini, ya, bahan yang digunakan terdiri dari dua, ya, pasir halus ukuran maksimum 0,5 dan aspal keras, ya. Kemudian tata cara pelaksanaannya sama juga, hampir dengan yang lapen tadi. Aspalnya dipanaskan gitu ya sampai 110 derajat Celcius. Bersihkan dan ratakan permukaan pondasi jalan dari kotoran dan debu dengan sapu lidi atau sapu ijuk. Kemudian semprotkan, siramkan aspal yang sudah dipanaskan ke permukaan jalan yang akan dilapis sebanyak kira-kira 1 liter per meter persegi. Kemudian hamparkan pasir bersih dan kering sewaktu aspal di permukaan jalan masih panas. Hal ini akan membuat pelekatan yang baik antara aspal dengan permukaan dengan pasir yang dihamparkan. Dan biasanya untuk pekerjaan buras ini hanya untuk menambal. Biasa juga kalau di aspal, kalau juga nanti juga bisa digunakan di perkerasan yang beton juga gitu ya, untuk perkerasan buras ini. Kemudian lakukan pemadatan pasir dengan mesin gilas atau temper bridge pada saat aspal di permukaan masih panas, agar dapat didapat pemadatan yang sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga ada burtu atau lapisan aspal satu lapis, ya. Nah, untuk cara-cara pelaksanaan sama dengan untuk cara pelaksanaannya itu sama dengan buras, tapi dengan laburan satu lapisan kerikil pecah bergradasi seragam yang tertahan ayakan 4,7 mm minimum 90% dan mempunyai 2 bidang belah, ya. Jadi prasyaratnya dia kerikilnya itu yang batu pokoknya itu yaitu harus seragam, ya, tertahan di ayakan 4,75 mm dan minimum sampai 90% gitu ya, dan mempunyai 2 bidang belah. Jadi kalau untuk batu pecah, ya, itu hanya 2 batu belahannya gitu ya. Nah, berfungsi menjaga agar permukaan tidak berdebu, mencegah air masuk ke dalam perkerasan jalan, dan memperbaiki permukaan tekstur jalan. Nah, bersifat kedap air, kenyal, dan tidak memiliki nilai struktural dan tidak licin. Digunakan pada jalan yang belum atau sudah beraspal yang sudah stabil, mulai retak atau mengalami degradasi. Dapat digunakan pada lintas berat. Nah, biasanya untuk menambal juga bisa kalau memang ada lubang-lubang aspalnya itu, lubang kerusakan jalannya itu terlalu dalam, misalkan 1 cm, 2 cm, atau 3 cm kedalamannya, itu biasanya memakai ini, ya, untuk burtu atau lapisan satu aspal. Dia memakai bahan pokok yang memang tertahan di 4,75 dengan bergradasi seragam dan minimum 90% itu tertahan di 4,75. Ini salah satu ilustrasinya, ya, di detail untuk burtunya, ya. Ada batu pecah 0,5, aspal 1 kg, batu pecah setengah, dan aspal 1 kg. Gitu. Nah, tata mudah ini merupakan pengembangan dari burtu, ya. Kalau tadi burtu itu satu lapis, ya. Kalau yang keempat ada yang namanya burda. Nah, laburan aspal 2 lapis. Kalau tadi 1 lapis, yang keempat itu adalah 2 lapis. Yang merupakan pengembangan dari burtu, di mana lapisan aspal ditaburi agregat dan dikerjakan 2 kali secara berturut-turut dengan tebal maksimum 30 mm, ya, atau 3,5 cm. Berfungsi membuat permukaan agar tidak berdebu, mencegah masuknya air, dan memperbaiki tekstur permukaan perkerasan. Nah, bersifat kedap air, kenyal, tidak memiliki nilai struktural dan tidak licin. Kemudian
digunakan pada jalan yang belum atau sudah beraspal yang sudah stabil, mulai retak atau mengalami degradasi, dapat digunakan pada lalu lintas yang berat juga. Ya. Jadi ini kalau Burda ini hasil dari yang tadi satu lapis, sekarang dua lapis. Jadi kalau misalkan kerusakan jalannya atau lubangnya terlalu dalam, bisa menggunakan lapisan dua lapis ini. Ya. Burda kalau yang satu lapis misalkan kedalaman kerusakan jalannya hanya beberapa senti, bisa menggunakan satu lapis saja gitu ya. Kemudian itu yang ada di langsung di lapangan ya. Nah, pelaksanaan perkerasan jalan yang memang langsung di lapangan ya. Ada lapen, ada tadi teh apa aja ya? Ada lapen, ada burda, ya pekerjaan lapen. Nah, ini yang di dalam itu ada lapen, buras, burtu, dan burda untuk penghamparan berlapis. Ya, biasanya itu di lapangan langsung. Kalau di instalasi, ya. Kemudian tadi di lapangan atau berlapis, karena jenis konstruksi pencampuran di instalasi. Yang kedua ini. Nah, yang di instalasi ini ada yang pertama ada namanya latas boom atau lapisan tipis aspal buton murni ya, maka disingkat latas boom ya. Lapisan tipis aspal buton murni. Dari jenis aspalnya memang ini dari kepulauan Buton ya, dari aspal alam ya, dari gunung ya, dari gunung aspal alam. Nah, merupakan pengembangan dari aspal alam Buton, asbuton, dengan melakukan ekstraksi untuk mendapatkan asal murni dari dalam batuan asbuton. Nah, aspal murni ini dapat berfungsi seperti aspal minyak, perlu dicampur dengan bahan peremajanya. Nah, jadi bukan pure murni dari asbuton, tapi harus menggunakan untuk mengekstraksinya, biasanya dia dicampur dengan bahan peremaja ya. Nah, pada campuran ini pencampuran dilakukan pada suhu kamar atau cold mix. Nah, tebal padat maksimum itu sampai 1 meter, 1 cm dan berfungsi sebagai lapis penutup yang kedap air, kenyal, cukup awet serta tidak memiliki nilai struktural. Nah, biasanya digunakan pada jalan yang telah beraspal, yang telah stabil dan rata serta mulai retak atau mengalami degradasi. Nah, biasanya kalau untuk aspal buton ini hanya sebagai lapisan permukaan ya, yang menutup untuk memperindah, yang menutup atau lapisan yang aus, lapisan permukaan ausnya gitu ya. Aspal murni buton. Jadi tidak ke struktural gitu ya untuk las boom ini gitu ya. Kemudian ada yang kedua ada las butag. Nah, kalau untuk las butag ini adalah lapis asbuton campuran dingin ya. Nah, campuran ini terdiri campuran agregat, asbuton dan bahan peremaja yang dicampur, diaduk, diperam dan dihamparkan dan dipadatkan dalam keadaan dingin tanpa pemanasan. Bedanya dengan latas boom ini dia hanya murni ya sebagai bahan penutup saja untuk latas boom ini. Kalau yang las butag atau las butag ini lapisan aspal buton campuran dingin biasanya untuk lapisan permukaan dipakai pure murni, jadi bukan untuk lapisan yang memang sudah ada kerusakan jalan gitu ya, tapi bisa langsung dihamparkan seperti hot mix gitu ya. Jadi ini ada hot mix dan cold mix. Nah, untuk cold mix ini adalah las butag atau lapis asbuton campuran dingin. Nah, campuran ini terdiri campuran agregat, asbuton dan bahan peremaja yang dicampur, diaduk, diperam dan dihamparkan dan dipadatkan dalam keadaan dingin atau tanpa pemanasan. Nah, campuran ini merupakan jenis campuran yang manfaatnya langsung aspal alam, yaitu aspal dari Pulau Buton yang disebut dengan sebagai asbuton. Dia berfungsi sebagai lapis permukaan, lapis aus, melindungi lapis di bawahnya dari pengaruh cuaca dan air, menyediakan permukaan yang rata dan tidak licin. Nah, bersifat kedap air, pencapaian stabilitas dipengaruhi oleh volume lalu lintas dan cuaca. Jadi kalau untuk asbuton ini, kalau dia sudah terkena panas itu lebih bagus ya, lebih padat lagi ya, karena memang sudah dia dicampur dengan dingin. Pas waktu dihamparkan dia terkena panas, dia otomatis nanti lebih pekat lagi gitu ya, rekatannya.
Kemudian memiliki nilai struktural yang cukup kenyal. Nah, dapat digunakan pada jalan lama dan baru dengan kelandaian maksimum 12% dan lalu lintas sedang. Saat ini juga sudah dikembangkan menggunakan campuran panas dan butiran asbeton yang jauh lebih kecil ukuran agregat halusnya, gitu ya. Memang sudah mulai berkembang lah sampai sekarang, gitu ya. Cuman dari segi pemakaian kalau di Pulau Jawa mungkin belum 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 sebagus, bukan bagus, belum banyak dipakai ya sebanyak Hotmix gitu ya, karena memang untuk biaya pengiriman dari Pulau Buton ke sini cukup lumayan mahal, sehingga harganya memang kalau lapisan asbeton campuran dingin ini atau aspal buton ini cukup mahal ya kalau dari segi harganya gitu ya. Kemudian dengan pengembangan ini waktu pengeraman dapat dikurangkan bahkan ditiadakan kalau dengan dicampurkan dengan panas tadi. Nah, yang ketiga adalah namanya laston atau lapisan aspal beton. Ini disebut juga AC atau asfaltic konsentrat ya. Nah, merupakan campuran aspal dengan agregat bergradasi menerus yang dicampur pada suhu minimum 115 Celcius, dihamparkan dan dipadatkan pada suhu minimum sampai 110 derajat Celcius. Berfungsi sebagai pendukung lalu lintas, pelindung lapisan di bawahnya dari cuaca dan air, lapisan aus, menyediakan permukaan jalan yang rata dan tidak licin. Kemudian bersifat tahan terhadap kehausan akibat lalu lintas, kedap air, memiliki nilai struktural, memiliki stabilitas tinggi, dan peka terhadap penyimpangan perencanaan dan pelaksanaan tentunya. Nah, jenis campuran ini memiliki 11 variasi gradasi agregat, yang berarti memiliki 11 jenis campuran yang berbeda. Dari untuk aspal ini nanti ada 11 variasi ya untuk gradasi agregatnya atau jenis-jenis agregatnya yang dipakai untuk laston ini gitu ya. Nah, pemilihan variasi ini tergantung pada tebal, padat, dan bentuk struktur permukaan yang diinginkan. Jadi untuk menggunakan 11 variasi gradasi agregat ini, jadi tergantung dari berapa tebal dan padatnya bentuk struktur permukaan yang diinginkan ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk menghitung berapa tebal dari struktur permukaan berkerasan jalan gitu ya, berapa tebal-tebalnya, pondasinya harus berapa tebalnya, terus memakai jenis jenis timbunan apa gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas untuk penggunaan ini ya 11 variasi gradasi agregat ini. Nah, kemudian ada laston atas. Nah, ini biasanya lapisan aspal beton bernasi atas. Nah, campuran ini adalah penggunaan laston sebagai lapis pondasi. Nah, campuran ini terdiri dari campuran agregat dan aspal dengan perbandingan tertentu dan dicampur pada suhu sampai 90 derajat sampai 120 derajat Celcius dan dipadatkan dalam keadaan panas ya, laston. Kemudian berfungsi sebagai bahan perkerasan yang meneruskan beban ke konstruksi di bawahnya ya. Lapisan pondasi ini dia penghantar beban termasuk dalam struktur ya. Bersifat kurang kedap air, mempunyai nilai struktural dan menggunakan agregat bergradasi terbuka ya. Artinya tidak ditutup dengan tadi agregat yang ukurannya lebih kecil sehingga menutup sela-sela dari agregat tersebut gitu ya, sehingga dia tidak kedap air ya, kurang kedap air karena memang dia sela-selanya itu tidak tertutupi oleh tadi agregat halusnya gitu ya, atau agregat penutupnya. Makanya dibilang agregat ini bergradasi terbuka. Kemudian dipasang di atas lapisan pondasi bawah dengan bahan pengikat aspal atau tanpa bahan pengikat, serta untuk mempercepat peningkatan jalan secara keseluruhan terutama pada konstruksi bertahap ya. Artinya pada kalau untuk bertahap biasanya pada tahun pertama atau tahun kedua kita bikin jalan untuk pondasi sesuaikan dengan beban lalu lintas, nanti dilanjutkan lagi dengan penambahan lapisan lagi, itu secara bertahap gitu ya, beberapa tahun berdasarkan nanti beban lalu lintas yang semakin berkembang nantinya, karena memang satu jalan itu kadang sepi, kadang ada peningkatan
beban lalu lintasnya. Maka perlu juga ada peningkatan konstruksi dari jalan tersebut gitu. Kemudian ada tadi lapisan lason atas, kemudian ada lason bawah. Nah, lapisan aspal beton pondasi bawah ini sama dengan lapisan atas, tetapi sebagai lapis pondasi bawah gitu. Nah, campuran ini terdiri campuran agregat dan aspal yang dicampur pada suhu minimum 80 derajat sampai 120 derajat Celcius dan dipadatkan pada suhu minimum 80 derajat. Nah, berfungsi sebagai perkerasan yang meneruskan beban ke konstruksi di bawahnya. Nah, bersifat kedap air, mempunyai nilai struktural dan menggunakan agregat bergradasi terbuka. Ya, artinya tidak ditutup dengan gradasi kecilnya, itu ya penutupnya. Dipasang pada tanah dasar yang telah stabil dan untuk mempercepat peningkatan jalan secara keseluruhan, terutama pada konstruksi bertahap. Untuk lapisan bawah ini. Kemudian ada latasir atau lapisan tipis aspal pasir atau sand sheet. Ya, kalau dengan bahasa Inggrisnya sand sheet, kalau dengan istilah di lapangan atau bina marganya itu ada latasir atau lapisan tipis aspal pasir. Nah, kalau untuk latasir ini terdiri dari campuran aspal dan pasir bergradasi menerus yang dicampur pada suhu minimum 120 derajat Celcius dan dipadatkan pada suhu minimum 90 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Berfungsi sebagai lapisan penutup, lapisan aus dan memberikan permukaan yang rata dan tidak licin. Kedap air, kenyal, tidak memiliki nilai struktural, tahan terhadap keausan akibat lalu lintas, tahan terhadap pengaruh cuaca, dan peka terhadap penyimpangan perencanaan pelaksanaan. Kemudian digunakan pada jalan beraspal agar rata dan stabil untuk menutup retak, menutup degradasi pada lalu lintas ringan sampai sedang, gitu ya. Ini cocok untuk melapisi permukaan lantai jembatan beton. Ya, kalau untuk latasir ini biasanya dipakai untuk menutup permukaan lantai jembatan, ya, terutama jalan jembatan beton. Itu ya, saya tipis. Kalau terlalu tebal dia menambah bebannya lagi si jalan beton tersebut. Kemudian campuran ini merupakan bentuk campuran pracampur dengan campuran panas. Jadi artinya sebelum itu dicampur dulu antara pasir, jadi belum dengan campuran panasnya. Jadi diaduk dulu baru dipanaskan gitu ya, gitu. Kemudian ada lataston atau lapisan tipis aspal beton atau HRS disebutnya ya. Nah, untuk campuran ini menggunakan agregat bergradasi timpang aspal dan ditambah filler yang dicampur pada suhu tertentu tergantung nilai penetrasi aspal yang digunakan dan dipadatkan pada suhu minimal 120 derajat Celcius. Kalau untuk bahan ditambah filler itu biasanya abu batu ya. Makanya untuk HRS ini dia memakai abu batu atau filler. Tebal padat antara 2,5 cm atau 3 cm. Kemudian bersifat kedap air, sangat kenyal, awet dan dianggap tidak memiliki nilai struktural untuk lason atau HRS. Yang kedua ada HRA atau hot roll aspal. Nah, campuran ini ada suatu tipe campuran yang menggunakan agregat bergradasi senjang ya. Nah, campuran ini menggunakan sedikit agregat berukuran sedang, yaitu ukuran 2,6 mm sampai 10 mm dan pasir, mineral halus dan aspal serta sedikit agregat kasar. Jadi campuran di lapangannya, di pabriknya itu ya. Kemudian gradasi senjang inilah yang membuat durabilitas campuran HRA menjadi tinggi dan dapat mengakomodasi lalu lintas berat tanpa terjadinya retak ya, HRA atau hot roll aspal. Dia memakai ukuran agregat 2,63 sampai 10 mm, cukup gede ya, cukup besar 10 cm. Kemudian spesifikasi HRA ini diberikan oleh British Standard atau UK ya. Kemudian ada yang berikutnya ada SMA atau Stone Mastic Aspal. Nah, ini biasanya dikembangkan di Skandinavia dan Jerman kalau yang SMA ini. Nah, campuran SMA ini bergradasi kasar seperti aspal porus, tetapi rongganya terisi oleh mortal, agregat halus, filler dan aspal.
Kemudian hasilnya adalah suatu campuran bergerasi senjang dengan ketahanan terhadap alur dan memiliki durabilitas yang tinggi, ya. Nah, campuran ini berbeda dengan HRA dari segi mortarnya yang khusus didesain untuk mengisi rongga antara agate kasar, sedangkan HRA hanya ada sedikit agate kasarnya. Ya, perbandingannya itu antara HRA dengan SMA. Jadi di HRA ini dari segi mortarnya, ya, kalau untuk HRA itu didesain untuk mengisi rongga, kalau agate kasar, sedangkan HRA hanya ada sedikit kasarnya, ya. Nah, SMA ini hanya untuk mengisi rongganya, kalau HRA ini hanya sedikit untuk agate kasarnya. Kemudian ada pekerjaan konsisten lapis aspal panas atau hot mix. Nah, ini yang paling sering kita dengar kalau di lapangan gitu ya. Masyarakat bilang oh lagi di hot mix, ya, memang panas, campuran panas ya. Nah, tapi memang ada beberapa jenis harusnya untuk hot mix ini. Nah, untuk bahan ini, untuk hot mix ini terdiri dari campuran agate dan aspal yang sudah tercampur dalam keadaan panas yang diproduksi dari suatu pusat pencampuran aspal atau aspal mixing plant atau AMP di sini. Jadi kalau di lapangan kita di AMP itu artinya adalah aspal mixing plant, ya. Nah, ini sudah di mixing di AMP, kemudian nanti diambil dengan didistribusikan ke jalan yang mau di aspal hot mix, nanti ditaburkan di sini. Tentunya aspal ini harus dijaga dari segi temperaturnya. Nah, temperatur si aspal ini waktu dia diangkut dari pabrik ke lapangan itu temperaturnya harus stabil. Itu makanya si hot mix ini ditutup dengan bahan kain yang memang tidak mengeluarkan atau tidak menyerap panas. Jadi panasnya selalu stabil gitu ya di dalam truk tersebut. Akibatnya kalau memang nanti panasnya berkurang, otomatis nanti waktu dihamparkan itu jelek, pasti padatkan. Jadi tidak ada rekatannya berkurang, gitu ya, pelekatannya. Ya. Panas terlalu panas juga sama, gitu ya. Jadi agak cair juga jika lepas antar partikel agate kasarnya. Kemudian peralatan ini biasa terdiri dari fiver atau finisher yang bertenaga mesin, ada mesin gilas roda baja, roda 3 atau tandem dengan berat 6 sampai 10 ton. Ada mesin gilas pan karet ya seperti ini ya. Nah, ini satu AMP yang memang mendistribusikan aspal tersebut. Nah, aparatur untuk penyemprot prime coat atau tech coat seperti ini ya. Pekerjaan aspal. Nah, untuk pelaksanaan pekerjaan konsisten lapisan aspal hot mix ini, nah sebelum hot mix dihamparkan permukaan jalan harus disemprot dengan prime coat untuk mendapatkan permukaan jalan yang belum teraspal atau tech coat atau jalan yang telah beraspal ya. Jadi dilapisi dulu ya sebelum hot mixnya disebar, lapisan yang mau juga diberi aspal atau diburu atau prime coatnya dulu atau tech coatnya. Kemudian hot mix ditebar sampai ketebalan dan kemiringan melintang jalan yang diperlukan dengan menggunakan aspal finisher atau fiver ya, contoh seperti ini ilustrasi gambarnya. Suhu campuran lepas terpasang dipantau dengan penjelasan akan dimulai jika suhu campuran berada di bawah 110 derajat Celcius dan diselesaikan sebelum suhu turun sampai di bawah 65 derajat Celcius. Jadi untuk penghamparan aspalnya itu harus di bawah 110 derajat ya, dan di bawah 110 derajat waktu dihamparkan, dan selesai turun tidak boleh lebih dari 65 derajat. Jadi kalau suhu aspal hot mix ini sudah hanya batunya sampai 65 derajat, jadi otomatis nanti jelek dari segi pengaspalannya, maka harus antara 65 sampai 10 derajat ya dari suhu hot mix ini untuk dihamparkan gitu. Untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi aspal hot mix ini, nah pengelasan tahap awal dilakukan dengan mesin gilas roda baja suhu 110 sampai 100 derajat Celcius. Kemudian pengelasan kedua atau antara dilaksanakan dengan mesin gilas roda karet pada suhu 100 sampai 80 derajat. Jadi 100 digilas, ini dihamparkan digilas dengan roda baja. Kalau suhunya sudah turun, kemudian digilas dengan karet.
Kemudian yang terakhir, penggilakan akhir dilaksanakan dengan mesin gilas roda baja pada suhu 80 sampai 65 derajat ya. Ini ya terakhir ini. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita membahas tentang struktur beberapa istilah pelaksanaan pekerjaan yang ada di pelaksanaan pekerjaan di di yang langsung di lapangan dan di AMP ya, atau aspal misi plan gitu ya. Nah, itu juga mengenal beberapa istilah untuk pekerjaan pengaspalan atau pengerasan jalan ya. Jadi ada dua tipe untuk pekerjaan perkerasan jalan ya, jenis-jenis konstruksinya. Nah, itu sudah saya bahas tadi ya. Nah, ini jenis-jenis konstruksi ya. Nah, ini metode perkerasan itu yaitu sistem pengamparan berlapis dan pencampuran lakukan instalasi. Jadi itu saja materi kuliah untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.